Tuhan, sebuah cerpen. Aku Emma, seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Sekarang duduk di bangku sekolah dasar kelas 5. Sebenarnya di akte kelahiran nama lengkapku adalah Rema. Teman-teman di sekolah yang suka memanggilku Emma. Aku tak tahu dengan jelas apa arti namaku itu. Kata ibu, sebenarnya tidak ada arti khusus untuk nama ini. Ayahmu yang memberi nama itu. Tak tahu ia cuma menyebut nama Rema. Katanya enak didengar. Begitu kata ibu suatu hari ketika aku bertanya tentang arti namaku itu. Sebenarnya bukan soal nama Emma atau Rema yang ternyata tak punya arti khusus itu yang sekarang ini menggelisahkan hatiku. Kegelisahanku lebih kepada kenyataan-kenyataan hidup ini. Aku gelisah melihat seorang anak laki-laki seumurku di persimpangan jalan yang kurus kering, berbaju kumal, dan dikelilingi lalat biru. Aku juga gelisah melihat para Pol PP di kota kami yang menertibkan warung milik orang tua temanku Uti. Aku sangat gelisah melihat di televisi pejabat yang dituduh melakukan korupsi, tapi masih santai memberikan pernyataan membela diri kepada para kulit tinta. Aku juga gelisah dengan kesulitan yang ibuku alami ketika akan membeli sembako dan minyak tanah karena harganya tiba-tiba naik dan langka. Aku lebih gelisah ketika aku tahu ada kelompok di sebuah agama yang mengklaim bahwa Tuhannya yang paling benar. Tuhan di agama lain kata mereka salah. Ada penutupan rumah ibadah yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena tidak memiliki izin, tapi justru dilakukan oleh kelompok radikal dalam sebuah agama. Bahkan aku menjadi sangat gelisah ketika bom bisa saja tiba-tiba meledak di sekolah kami karena keganasan para teroris yang mengaku sedang membela Tuhannya itu. Anehnya, ayah, ibu, para guru di sekolah, dan para tetanggaku ternyata tidak gelisah pada peristiwa dan hal-hal yang aku gelisahkan itu. Mereka justru sedang gelisah dengan aku. Mereka heran dan menjadi gelisah ketika anak seumurku sudah berpikir dengan penuh kegelisahan fenomena-fenomena sosial dan politik itu. Mereka heran dan sulit percaya kalau aku, Emma, anak perempuan yang baru duduk di kelas 5 SD ini, sudah bisa memberi komentar seperti orang dewasa dengan bahasa-bahasa teknis peristiwa atau fenomena-fenomena itu. Mereka gelisah, menjadi gusar, bahwa aku yang masih bocah ini sudah berpikir hal-hal yang menurut mereka bukan duniaku. Kata mereka, aku lebih baik belajar lagi menghitung dan membaca sehingga menjadi pinter daripada menggelisahkan fenomena-fenomena itu. Itu bukan urusanku, kata mereka. Sebenarnya, aku pernah berkata kepada mereka bahwa kegelisahanku terhadap semua fenomena itu datang sendiri. Aku tidak tahu roh apa dan dari mana yang menggerakkan hati dan pikiranku untuk menjadi gelisah dengan semua itu. Ia seperti kekuatan magis yang datang dari alam gaib. Kegelisahanku ini tidak sama dengan calon kepala daerah yang tiba-tiba menyatakan keprihatinan terhadap kemiskinan dan kebodohan. Aku tidak sama dengan mereka yang datang memberi bantuan sembako dengan harapan mendapat dukungan suara waktu pemungutan suara. Sungguh mati, aku tidak merekayasa semua itu. Masakan anak sekecilku ini sudah bisa membuat rekayasa politik. Kan sebenarnya itu yang lebih aneh daripada kegelisahanku ini. Begitu argumenku kepada Pak Guru Odi yang menanyakan keanehan pada diriku yang dia lihat. Banyak orang memang merasa bahwa ada yang aneh dalam diriku. Aku sebenarnya menganggap ini biasa-biasa saja. Bukankah nilai agama dan budaya mengajarkan begitu? Bahwa manusia harus memiliki kepekaan terhadap penderitaan manusia lain. Bahkan alam ini. Om Benny, yang sehari-hari bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di kota kami, lebih positif melihat keberadaanku ini. Katanya pada ayahku bahwa aku ini tergolong anak yang jenius. Aku katanya harus dibimbing dengan baik dan terus disekolahkan sampai ke perguruan tinggi karena aku memiliki potensi intelektual
untuk menjadi pemikir di masa depan. Betulkah? Aku tidak tahu. Mudah-mudahan saja Om Benny benar. Karena ini ternyata masih menjadi masalah serius bagi ayah dan ibu, para tetangga serta guru-guruku di sekolah, ayah kemudian berusaha melakukan berbagai cara untuk mengatasi persoalan ini. Tadi malam ayah mengungkapkan rencananya mendatangkan pendeta di rumah kami besok pagi untuk mendoakan aku. Aku bingung. Kenapa ini menjadi masalah serius? Bukankah siapapun dia punya kewajiban untuk mengungkapkan kegelisahannya terhadap fenomena-fenomena hidup ini? Dan siapapun juga mestinya kan punya hak untuk mengungkapkan dalam bentuk tindakan kegelisahannya terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Aku juga bingung, kenapa harus pendeta yang datang? Kalau memang itu membutuhkan doa. Bukankah ayah atau ibu bisa berdoa? Bahkan mereka lah yang mengajarkan berdoa sebelum tidur. Hendak makan, bangun pagi, dan di hal-hal tertentu lainnya kepadaku. Kenapa ini menjadi masalah serius? Tanyaku kepada ayah tentang rencana itu. Emma, kamu harus tahu bahwa kau ini bukan anak biasa. Kamu lebih suka menonton siaran berita atau dialog daripada nonton Naruto. Kamu akhirnya menjadi malas ke sekolah minggu karena menurutmu itu tidak cocok denganmu. Ketika berbicara pun isinya bukan soal siapa nama Presiden RI pertama dan seterusnya. Kamu juga tidak hafal nama-nama menteri kabinet sekarang ini. Bahkan lebih parah lagi, kamu tidak tahu bukit tempat Yesus disalib. Ini masalah serius, Emma. Tapi, kenapa harus pendeta yang mendoakanku? Yang menurut ayah ini dilakukan karena aku aneh. Emma, pendeta itu kan adalah hamba Tuhan yang diurapi untuk memberi pengajaran dan tuntunan rohani kepada kita sebagai umat. Jadi pendetalah yang tepat untuk mendoakanmu, jawab ayah. Oke, kalau begitu. Silakan saja pendeta itu datang ke rumah. Siapa tahu berdoa ke langit minta coklat jatuhnya batu, kataku kesal. Hei anak kecil, kamu jangan keterlaluan ya. Ayah juga agaknya ikutan kesal. Maaf ayah, Emma hanya bercanda. Masakan tidak boleh bercanda, kataku sambil lalu. Kalau bubur yang menjadi nasi seperti masakan ibu kemarin, boleh kau tertawakan. Tapi ini masalah serius, Emma. Ayah berkata dengan sedikit marah. Bukan bubur menjadi nasi, ayah. Tapi nasi menjadi bubur. Begitu kataku mengkoreksi kalimat ayah yang salah itu. Ya, itu maksud ayah. Kamu tahu saja. Ayah tak lagi marah karena sedikit malu salah bicara. Baiklah ya, kalau begitu rencananya. Ya, besok aku siap didoakan oleh pendeta. Sudah dulu ya. Emma mau menonton berita dulu. Emma mau tahu perkembangan kebijakan pemerintah terkait dengan usaha pengentasan kemiskinan. Kabarnya pemerintah telah menyiapkan anggaran pengamanan sosial sebesar 1,432 triliun untuk membantu 19,1 juta keluarga miskin. Bantuan tersebut akan diberikan sebesar 75.000 per kepala keluarga mulai bulan depan. Ya, lagi-lagi pemerintah menerapkan kebijakan yang rawan penyimpangan. Kasihan rakyat miskin yang hanya dihargai dengan angka-angka rupiah seperti itu. Kataku menutup pembicaraan itu. Keesokan paginya, pendeta yang dimaksud ayah datang memang tepat waktu. Waktu itu sebenarnya masih pagi, kira-kira pukul 5.30. Sebenarnya jam-jam seperti ini aku harus siap-siap ke sekolah. Tapi kata ayah, untuk hari ini aku tak usah ke sekolah dulu. Ayah telah mengirim surat izin ke sekolah. Selamat pagi Emma, sapa seorang laki-laki dewasa yang ternyata adalah pendeta itu. Ia telah menunggu di ruang tamu. Waktu itu aku baru keluar dari kamar. Selamat pagi juga Pak Pendeta. Apa kabar? Balasku. Puji Tuhan sehat walafiat, jawab pendeta. Kalau kamu Emma? Ya seperti yang Pak Pendeta lihat ini,
baik-baik dan sehat jasmani maupun rohani, kataku dengan nada biasa. Puji Tuhan kalau begitu. Kamu anak manis, Rema. Pendeta itu berkata. Pendeta juga manis, kataku menggoda. Ayah dan ibu yang duduk mengapitku memandangku dengan tatapan yang penuh isyarat, agar aku lebih sopan lagi berbicara dengan pendeta. Si pendeta yang duduk langsung berhadapan denganku tampaknya mengerti itu. Rema, kamu ini anak manis. Pak pendeta berbicara. Kamu anak perempuan yang manis. Duniamu adalah dunia anak kecil, yang mestinya lebih banyak meluangkan waktu untuk rekreasi, dan sudah tentu belajar dan mengerjakan PR yang diberikan oleh ibu dan bapak gurumu di sekolah. Tidak usahlah dulu kamu memikirkan hal-hal yang belum menjadi urusanmu, kata pendeta. Itulah yang aku duga sebelumnya, bahwa menyelesaikan masalah ini hanya akan menyudutkan aku. Bukankah menyudutkan namanya ketika ayah, Pak Pendeta, guru-guru di sekolah, dan tetangga kemudian seolah-olah menganggap apa yang aku lakukan selama ini adalah salah? Oh, jadi begitu ya Pak Pendeta. Rema cuma ingin bertanya, apakah yang Rema lakukan ini, yaitu merasa gelisah dengan berbagai bentuk kejahatan, ini adalah salah? Kenapa justru menurut orang dewasa ini sebagai sesuatu yang tidak wajar? Kenapa Pak Pendeta? Aku bertanya dengan serius. Ayah memandangku dengan wajah yang tidak senang. Barangkali ia ingin berkata bahwa aku jangan banyak berkomentar atas apa yang Pak Pendeta katakan. Aku mengerti itu. Tapi keinginanku untuk menjelaskan semua hal terkait dengan pandangan mereka terhadap diriku mengalahkan isyarat ayah itu. Aku pun segera bersiap-siap memberi jawaban atas penjelasan selanjutnya, Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta, maklum dengan sikapmu. Tapi yang kami khawatirkan bahwa nantinya kamu akan menjadi anak yang tidak normal. Kamu tidak seperti anak lain yang menikmati dunia. Pak Pendeta berretorika. Hah? Aku akan menjadi anak tidak normal? Aku terkejut setengah mati dengan jawaban dari pemimpin umat itu. Maksud Pak Pendeta, kamu ini bisa menjadi lain dari anak-anak sebayamu. Pak Pendeta membalas. Rema pikir inilah persoalannya sehingga semua ribut ketika Rema menyatakan kegelisahan terhadap persoalan-persoalan hidup ini. Menurutku ini menjadi soal karena kebanyakan kita dan terutama manusia-manusia dewasa yang banyak itu sudah tidak biasa lagi memikirkan atau bahkan melakukan hal-hal yang baik, yaitu soal perdamaian, penegakan keadilan, dan kesejahteraan. Manusia dewasa sudah menjadi individualistis. Hidup orang dewasa kini, yang kita lihat kini, justru hanya mereduksi makna hidup. Orang-orang dewasa berlomba-lomba memenuhi keinginan berkuasa dan kaya saja. Kalau begitu Rema ragu. Kalau orang-orang dewasa sekarang ini benar-benar percaya Tuhan, termasuk Pak Pendeta, aku berkata sedikit menyerang. Cukup Rema, kamu memang sudah keterlaluan. Siapa yang mengajarkanmu bersikap tidak sopan terhadap Pak Pendeta? Rema, ayah berkata dengan emosi sehingga tidak melanjutkan kalimatnya. Ia sangat marah dengan sikapku itu. Robi, Pak Pendeta berkata kepada ayahku tenang. Biarkan anakmu bicara. Mendengar kalimat Pak Pendeta itu, ayah hanya bisa memandangku kecewa. Rema, maksud kami sebenarnya baik. Ini sebenarnya soal dirimu, masa depanmu, dan kebahagiaanmu. Kalau kamu sudah terbeban dengan segala persoalan itu, kamu tidak bisa lagi merasakan senangnya menjadi anak-anak. Semua ada waktunya, Rema. Pak Pendeta berkata dengan tenang, ia tidak seemosi ayah. Aku hanya diam. Bukan karena sudah tidak ada jawaban, tapi hanya agar tidak ada ketegangan lagi. Ibu dan ayah serta Pak Pendeta tidak tega melihat kebahagiaanmu hilang hanya karena memikirkan hal-hal itu. Ibu yang dari tadi hanya berdiam, akhirnya bicara juga. Aku sebenarnya berusaha menahan agar tidak bicara lagi. Tapi aku ternyata tidak tahan.
Untuk menjelaskan semua ini, aku akhirnya harus bicara lagi. Ayah, Ibu, dan Pak Pendeta, Rema tidak bermaksud mau berbantah-bantahan dengan kalian semua. Tapi, tolong mengertilah dengan keadaan Rema ini. Maaf kalau Rema sudah lancang berbicara. Dan maaf juga kalau Rema harus bicara lagi. Begini, Rema percaya Tuhan dan agama. Tapi terus terang Tuhan dan agama yang Rema percayai sekarang ini hanya diajarkan dan diturunkan oleh ayah dan ibu. Kepercayaan ayah dan ibu terhadap Tuhan juga diturunkan oleh kakek dan nenek. Dan seterusnya begitu. Kepercayaan kita ternyata tradisi saja. Tidak kurang, tidak lebih. Pak Pendeta apalagi? Selain awalnya kepercayaan itu adalah juga diturunkan oleh orang tua, tapi juga ini kemudian diperkuat oleh jabatan Pak Pendeta sebagai pemimpin umat yang mengabdi kepada gereja sebagai lembaga. Persoalan Rema yang berikut, karena kepercayaan kita kepada Tuhan hanya karena tradisi dan tuntutan lembaga agama, maka yang terjadi, kita kemudian menjadi pasif menyikapi fenomena kemiskinan yang kian meluas, ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Kita kemudian menjadi orang munafik. Aku berkata, menjelaskan. Inilah ternyata waktunya bagiku untuk menjelaskan kegelisahanku pada kepercayaan kepada Tuhan dan agama yang berwujud pada sikapku yang tidak senang dengan berbagai fenomena jahat itu. Karena mereka tidak bereaksi dan tampak masih menunggu apa yang akan aku katakan lagi, aku pun melanjutkan penjelasanku. Terus terang selain kegelisahan yang tampak itu, dalam diriku juga sedang terjadi pergolakan. Kepercayaan kepada Tuhan dan agamaku ternyata diinterupsi oleh semua kenyataan itu. Di mana Tuhan ketika semua itu terjadi? Apakah dia sengaja membiarkan semua itu terjadi? Aku kemudian harus lagi mencari Tuhan. Aku tidak menghentikan langkahku mencari Tuhan hanya di agama, ayah dan ibu serta Pak Pendeta. Aku sedang berusaha mencari jawab atas semua itu. Dan aku Rema, anak perempuan kecil yang menurut kalian ini aneh, di tempat ini menemukan sebuah kesimpulan atas pencarian semua itu. Bahwa Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Sebagai sesuatu yang tak bernama dan tak berwujud dan berada di seberang sana. Tuhan yang sesungguhnya adalah kita yang telah mencapai tahap akhir proses hidup. Dan proses itu sebenarnya adalah jalan menuju kesempurnaan hidup. Aku yang telah berada untuk orang lain, telah memberi makna bagi kehidupan ini, dan telah ikut berjuang memanusiakan manusia, adalah capaian akhir proses perjuangan hidup kita. Disitulah kita menemukan Tuhan. Itu penjelasanku. Semoga dimengerti. Aku mengakhiri penjelasanku. Kalau begitu, Tuhan tidak seperti pemahaman kita sebagai yang sakral dan suci karena ketidakberwujudannya. Apakah ini bisa memberi jawab sikap orang beragama yang mengatasnamakan Tuhan, kemudian meledakkan bom untuk membunuh? Apakah ini bisa menjelaskan sikap kita yang kemudian menjadikan Tuhan seperti barang dagang yang dijual di tanah lapang? Bagaimana dengan persoalan klaim kita kepada kebenaran yang abstrak terhadap surga dan neraka yang selalu kita sebut berada di seberang sana dan merupakan konsekuensi dari keberadaan kita di sini, di dunia ini? Apakah ini juga kritik terhadap aku yang selalu mengkhotbahkan nama Tuhan di mimbar, namun tidak mengerti dengan kegelisahanmu terhadap kemiskinan dan ketidakadilan yang selama ini agama sebagai lembaga abaikan? Rema, aku mengerti sekarang. Pak Pendeta berbicara dengan penuh kelegaan. Ia seolah-olah baru mendapat pencerahan atas kebutaannya selama ini terhadap makna menjadi manusia. Ayah dan ibu tak mengeluarkan banyak kata. Mereka diam, mematung memandang aku. Pak Pendeta mengangguk-angguk. Rupanya dia setuju dengan pikiranku. Aku yang sedang mencari Tuhan ini dalam posisi duduk manis. Aku merasa lega dan bahagia. Aku pikir inilah kebahagiaanku di masa anak-anak ini. Aku senang telah mengawali proses hidup yang masih panjang
dengan sebuah kesadaran tentang proses menjadi atau menuju kesempurnaan hidup. Aku baru di awal proses panjang dalam pencarian Tuhan.